Hai semuanya, siapapun bisa terlihat kuat ketika semuanya baik-baik saja. Tapi stabil, itu baru jarang. Ada orang hebat, cerdas, kejeniusannya di atas rata-rata tapi emosinya seperti roller coaster. Ada orang berbakat, masa depannya jelas, tapi pikirannya selalu panik duluan. Kita mungkin pernah juga seperti itu. Kita mungkin masih belajar juga ke sana. Menjadi stabil bukan soal meniadakan masalah, bukan juga soal menumpulkan rasa. Stabil itu ketika apapun yang terjadi, kita tidak kehilangan diri sendiri. Kita tidak lepas kendali. Kita tidak runtuh oleh hal-hal yang bahkan belum terjadi. Kita tidak meledak hanya karena hal kecil yang memicu luka lama. Kematangan mental selalu terdengar keren saat diucapkan, tapi saat dijalani, pahit, sunyi, dan menguji konsistensi. Kita tidak terlahir dengan kestabilan. Kita membangunnya dengan kesadaran. Kita semua membawa sejarah. Sejarah yang kadang masih menarik emosi kita kembali ke masa lalu. Ada kenangan yang jika disentuh sedikit saja, membuat tubuh bereaksi duluan. Ada trauma yang walau tidak disebut, masih hidup di cara kita merespon orang. Itulah kenapa, kalau kita ingin menjadi diri yang stabil, bukan keadaan yang harus berubah dulu, tapi cara kita mengelola diri di dalam keadaan itulah yang harus dibenahi. Kita tidak sedang mengejar hidup tanpa gelombang, tapi mengejar kemampuan untuk tetap berdiri meski diterjang gelombang. Ada satu ilusi besar yang sering menggoda, yaitu gagasan bahwa orang stabil itu tidak merasakan cemas, tidak pernah menangis, tidak pernah ragu, tidak pernah kehilangan arah. Itu salah besar. Orang stabil tetap merasakan itu semua, bahkan sering lebih dalam, karena mereka tidak lari dari perasaan. Mereka tidak menutup mata dari realitas. Yang membuat mereka berbeda bukan apa yang mereka rasakan, tapi apa yang mereka lakukan setelah merasakannya. Mereka tidak menenggelamkan perasaan ke tempat gelap, tapi mereka juga tidak membiarkan perasaan mengambil alih kemudi hidup mereka. Mereka tidak membuat keputusan saat emosi sedang memuncak. Mereka bisa menunda respon, bukan menunda proses, tapi menunda reaksi impulsif. Kita sering lupa bahwa ada jeda yang bisa kita ambil di antara kejadian dan respon. Padahal di jeda kecil itulah stabilitas dibangun. Kita tumbuh di budaya yang memuja kecepatan, kecepatan berbicara, kecepatan bereaksi, kecepatan mengambil sikap. Padahal kestabilan justru tumbuh di kelambatan yang sadar, di pengendalian diri yang terlatih. Kita semua tahu bagaimana rasanya menyesal karena bicara terlalu cepat. Menyesal karena memutuskan saat hati sedang panas. Menyesal karena menjauh dari orang bukan karena orang itu jahat, tapi karena luka lama kita ikut berbicara. Itulah kenapa menjadi stabil itu bukan sekadar tentang ketenangan, tapi tentang akurasi. Akurasi dalam respon, akurasi dalam membaca diri sendiri dulu, baru membaca situasi di luar. Kita semua punya sisi rapuh, tapi tidak semua dari kita punya sistem untuk mengelola sisi rapuh itu. Tanpa sistem, rapuh itu menjadi badai. Dengan sistem, rapuh itu menjadi manusiawi. Kita juga sering salah kaprah dengan mengira bahwa stabil itu berarti mandiri total. Tidak butuh siapa-siapa, tidak bergantung pada siapapun. Itu juga ilusi lain. Stabil bukan berarti sendirian. Stabil itu tahu kapan menenangkan diri sendiri, dan tahu kapan harus bicara pada orang yang tepat. Stabil itu tahu bahwa kekuatan tidak selalu tentang menahan semuanya sendiri, tapi tentang menempatkan emosi di ruang yang aman dan benar. Kita terlalu lama diajar bahwa menangis itu lemah, meminta tolong itu memperlihatkan kekurangan. Padahal yang membuat kita benar-benar tidak stabil justru ketika kita tidak punya ruang untuk jujur. Kita tidak butuh banyak orang, tapi kita butuh satu ruang yang tidak menghakimi. Disitulah emosi tumbuh sehat, bukan liar. Kita juga mesti menyadari bahwa stabilitas bukan status, melainkan kebiasaan. Kita bisa stabil hari ini, lalu goyah besok kalau kita berhenti berlatih. Kestabilan itu seperti otot, harus dipakai, atau ia melemah. Kalian semua pasti pernah lihat ada orang yang terlihat damai, tapi ketika dipicu sedikit saja, reaksinya langsung melompat ke level 10. Kita tidak sedang menilai orang itu, tapi kita sedang mengamati bahwa mungkin dulu dia tidak punya kesempatan untuk belajar mengelola emosi di level yang lebih rendah. Dan yang paling bahaya, emosi yang meledak selalu membawa logika masa lalu, bukan logika saat ini. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin emosi kita berbicara sesuai waktunya, sesuai situasinya, bukan sesuai memori luka lama yang tersimpan di tubuh. Untuk menuju ke sana, pertama yang harus stabil bukan suara, bukan wajah, bukan tutur kata, melainkan ritmenya, ritme hidup, dan ritme hati kita. Banyak dari kita semua kesulitan menjadi stabil bukan karena tidak tahu ilmunya, tapi karena tidak tahu diri sendiri. Kita menghabiskan terlalu banyak waktu membaca tanda-tanda di luar, tapi jarang membaca tanda-tanda di dalam. Padahal,
Tanda-tanda ketidakstabilan sering muncul jauh sebelum kita kehilangan kendali. Ia muncul sebagai sulit tidur, mudah tersinggung, kelelahan emosional, ingin menjauh dari orang, merasa semua hal seperti ancaman, atau tiba-tiba merasa hampa sekali. Kita harus mulai melihat tanda-tanda kecil itu sebagai notifikasi, bukan gangguan. Itu bukan kelemahan, itu sinyal. Orang stabil itu bukan yang tidak goyah, tapi yang cepat menyadari saat mulai goyah. Orang tidak stabil itu bukan yang badai, tapi yang menolak melihat bahwa dirinya sedang badai. Kita tidak ingin menolak diri seperti itu lagi. Kita tidak butuh pura-pura kuat, kita butuh nyata. Kita butuh hadir penuh pada momen sekarang. Kita tidak butuh menghilangkan rasa takut. Kita butuh cara agar rasa takut itu tidak berubah jadi teror yang melumpuhkan. Kita tidak sedang melawan perasaan, kita sedang merapikannya, memetakan batas dan porsinya. Kita juga perlu berhenti membenci ketidaknyamanan. Karena ketidaknyamanan itu latihan terbaik menuju kestabilan. Tidak ada stabilitas mental yang dibangun dari hidup yang selalu mulus. Karena mulus tidak menyediakan ruang belajar. Ruang belajarnya ada di kesalahan yang kita akui, emosi yang kita proses, batas yang kita tata, dan respons yang kita pilih dengan sadar. Kita bukan ingin kebal, kita ingin siap. Kebal membuat kita dingin, siap membuat kita stabil. Dan ketika kita mulai mengejar kestabilan, tidak semua orang akan suka. Karena orang yang tidak stabil di sekeliling kita sering memuja reaksi cepat. Mereka sering menyamakan drama dengan kedalaman, ledakan emosi dengan kejujuran, tergesa-gesa dengan ketegasan. Ketika kalian semua mulai memilih jeda, mulai memilih respon yang lebih terukur, mulai lebih banyak menenangkan diri dulu sebelum bicara, mereka akan mengira kalian berubah jadi lemah. Padahal kalian berubah jadi sadar. Kita sedang tumbuh, kita tidak sedang melemah. Kita sedang mengatur ulang diri kita agar tidak lagi dikendalikan oleh hal di luar, tidak lagi diseret oleh luka masa lalu, tidak lagi mengambil keputusan hanya untuk menenangkan emosi sesaat. Kestabilan bukanlah ketiadaan rasa, tapi kehadiran rasa yang tidak lagi mengancam diri sendiri. Kita akhirnya mengerti bahwa menjadi stabil bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh. Tidak tercerai oleh kecemasan, tidak terbelah oleh luka lama, tidak terpental oleh pujian, tidak tumbang oleh kritik, tidak limbung oleh kehilangan, dan tidak lupa siapa diri kita ketika mendapatkan sesuatu. Kita juga mesti belajar membedakan mana emosi yang sedang butuh dipeluk, mana emosi yang sedang butuh dijeda. Karena tidak semua rasa harus langsung diungkapkan. Tidak semua dorongan internal harus langsung dijadikan respon eksternal. Ada perbedaan besar antara jujur pada perasaan dan dikendalikan oleh perasaan. Kita memilih yang pertama, bukan yang kedua. Kita ingin memimpin diri sendiri, bukan digiring oleh apa yang terasa sesaat. Dan saat kita bicara tentang stabil, kita bukan bicara tentang tidak pernah patah. Tapi bagaimana cara kita menyatukan potongan diri kita lagi dan lagi tanpa kembali ke pola lama. Karena pola lama itu seperti gravitasi, ia selalu menarik. Yang membuat orang stabil itu bukan kekuatan meniadakan gravitasi, tapi kekuatan untuk tetap melangkah meskipun gravitasi itu ada. Kita ingin punya itu. Kita ingin jadi itu. Kita ingin jadi manusia yang pikirannya tidak berteriak saat hatinya cemas. Kita ingin jadi manusia yang tidak lari hanya karena takut ditinggalkan. Kita ingin jadi manusia yang tidak menyerang hanya karena pernah disakiti. Kita ingin jadi manusia yang tidak memutus hubungan hanya karena gengsi. Kita ingin mengolah emosi kita mentah bukan saat sudah basi. Kita juga harus sadar bahwa stabilitas dibangun dari hal sederhana yang konsisten. Konsisten tidur cukup, makan cukup, bicara pada orang yang aman, menulis jika hati sedang penuh, menarik jeda jika emosi sedang memuncak, merapikan batas personal, mengurangi konsumsi hal yang memicu perbandingan sosial, berhenti membaca pikiran orang dengan asumsi terburuk duluan, dan belajar menilai situasi dengan data saat ini, bukan luka saat dulu. Semua itu terdengar kecil, tapi jika dilakukan konsisten, ia bukan lagi kecil. Ia jadi pondasi. Pondasi tidak butuh terlihat keren, yang penting ia tidak goyah. Banyak dari kita semua sibuk memperindah struktur atap, lupa mengecek struktur dasar. Kita mulai dari dasar, kita mulai dari ritme internal, kita mulai dari pengendalian respons, kita mulai dari jujur pada diri sendiri tanpa ikut digiringnya. Karena itu bedanya tenang yang palsu dan stabil yang nyata. Tenang yang palsu tidak bicara tapi mendidih di dalam. Stabil yang nyata tetap merasakan tapi tidak meledak keluar dari porsi. Kita memilih stabil yang nyata. Kita sering menyamakan keras kepala dengan stabil. Padahal, keras kepala justru sering jadi tanda bahwa emosi sedang menang, bukan kesadaran yang memimpin.
Kita juga sering menyamakan diam dengan matang. Diam yang matang lahir dari kontrol. Diam yang tidak stabil lahir dari takut. Kestabilan itu bukan soal volume suara atau jumlah kata yang keluar, tapi kejernihan di balik keputusan untuk bersuara atau tidak. Kita sering tertipu oleh label-label permukaan. Orang yang bicara pelan belum tentu stabil. Orang yang bicara lantang belum tentu kuat. Yang membuat seseorang stabil adalah konsistensi cara dia menghadapi realitas, bukan intensitas reaksinya. Stabil itu tidak tiba-tiba mendewakan pujian, tidak tiba-tiba hancur oleh kritik, tidak menjadikan kehilangan sebagai bukti bahwa hidupnya selesai, dan tidak menjadikan apapun yang didapat sebagai bukti bahwa dia sudah menang. Kalian semua tahu rasanya kehilangan logika karena membela harga diri, padahal harga diri yang sehat tidak butuh dibela dengan reaksi impulsif. Ia cukup dijaga dengan batas yang jelas dan respons yang tidak mengkhianati nilai diri sendiri. Kita perlu mulai memisahkan ego dari identitas. Ego ingin menang cepat, identitas ingin berdiri lama. Ego ingin membalas, identitas ingin sembuh. Ego ingin terlihat kuat, identitas ingin benar-benar kuat. Ego ingin mengontrol orang, identitas ingin mengontrol diri sendiri. Dan kita tahu kontrol diri selalu lebih sunyi, tidak dramatik, tidak menarik tepuk tangan, tapi justru menopang umur mental kita jauh lebih panjang. Kita juga sering lupa bahwa perasaan bukanlah musuh. Musuhnya adalah impuls yang datang bersamaan dengan perasaan itu. Ketika hati takut, impulsnya ingin lari. Ketika hati marah, impulsnya ingin meledak. Ketika hati sedih, impulsnya ingin menutup diri. Ketika hati kecewa, impulsnya ingin memutus hubungan. Kita bisa tetap merasakan semuanya tanpa menuruti semua impuls yang datang bersamaan dengannya. Itu inti kestabilan. Itu inti dari kedewasaan emosi. Kita juga harus sadar bahwa stabil bukan berarti lambat. Stabil berarti tepat. Ketepatan respon selalu lahir dari jeda kesadaran. Jeda untuk bertanya pada diri, apakah reaksi ini sesuai dengan masalahnya atau sesuai dengan lukanya? Apakah keputusan ini menyelesaikan persoalan atau hanya menenangkan ego sementara? Kita perlu membiasakan pertanyaan internal itu karena pertanyaan itu menyalakan lampu di ruang batin yang biasanya kita biarkan gelap. Kita harus mau menyalakan lampu. Tidak semua yang kita lihat di dalam sana akan menyenangkan, tapi setidaknya kita akan melihat apa yang selama ini mengendalikan respons kita tanpa kita sadari. Kestabilan juga menuntut keberanian menunda respons, keberanian terlihat biasa saja saat orang lain menunggu kita meledak, keberanian menolak drama yang tidak perlu, dan keberanian jujur pada ketidaknyamanan tanpa menyeretnya menjadi kekacauan sosial. Kita juga mesti mulai membedakan mana masalah yang harus diselesaikan dengan tindakan, mana masalah yang hanya harus diselesaikan dengan ketenangan. Karena tidak semua hal butuh reaksi besar. Beberapa hal butuh respons kecil yang konsisten, bukan reaksi besar yang menguras energi. Dan jika kita bicara tentang stabil, kita bicara tentang jangka panjang. Lebih dari 16.000 langkah kecil, bukan 16.000 kata besar yang diucapkan. Walau konsep 16.000 itu bagus sebagai metafora konsistensi harian, kita butuh memikirkan umur mental kita, bukan hanya intensitasnya. Kita butuh hubungan yang tidak runtuh oleh asumsi. Kita butuh keputusan yang tidak dikhianati oleh impuls. Kita butuh respons yang tidak melompati luka masa lalu ke situasi masa kini. Itu latihan mental yang harus kita ulang, karena sejarah luka itu bukan hilang, hanya tidak lagi diberi izin memimpin. Kita juga perlu sadar bahwa lingkungan kita tidak semuanya sehat. Ada lingkungan yang memuja drama, ada percakapan yang memancing reaksi, ada orang yang menikmati jika kita terpancing. Bukan karena mereka ingin menjatuhkan kita, tapi karena mungkin itulah pola yang mereka kenal. Jika kalian semua mulai stabil, bukan hanya kalian yang berubah, ritme percakapan di sekeliling kalian juga terinterupsi, dan interupsi itu sering disalahartikan. Orang akan mengira kita tidak peduli, padahal kita peduli tapi tidak reaktif. Orang akan mengira kita berubah, padahal kita akhirnya menjadi diri yang tidak lagi dipecah oleh impuls, menjadi diri yang tidak butuh pembuktian drama, menjadi diri yang tidak memberi izin luka masa lalu duduk di kursi pengambil keputusan. Kita juga mesti sadar bahwa stabilitas bukan keturunan, tapi latihan. Kestabilan itu bukan titipan, tapi kebiasaan merespons yang jauh lebih jernih dari apa yang memancing respons itu sendiri. Orang stabil tidak anti konflik, mereka anti kekacauan yang tidak perlu. Mereka tetap bicara,
tapi tidak dengan reaksi impulsif. Mereka tetap sedih, tapi tidak mengurung diri di labirin asumsi. Mereka tetap marah, tapi marahnya fungsional, tidak destruktif. Mereka tetap kecewa, tapi kecewanya berhati-hati, tidak memutus kemungkinan rekonsiliasi hanya karena emosi sedang menang. Kita butuh belajar kemahiran merespons di level emosi rendah dulu, karena jika tidak, kita akan melompat ke level emosi tinggi hanya karena hal kecil yang memicu memori lama. Kita perlu belajar merawat emosi saat masih mentah, bukan saat sudah membusuk jadi ledakan sosial. Stabil itu bukan dingin, stabil itu sadar. Sadar pada ritme internal, sadar pada porsi respons, sadar pada data realitas saat ini, sadar pada impuls yang harus dijeda, sadar bahwa identitas lebih penting dari ego. Ego ingin meledak cepat, identitas ingin tegak lama. Ego ingin membalas, identitas ingin sembuh. Kita sering mendengar bahwa stabil itu tenang. Sesederhana itu? Tidak. Tenang hanya salah satu gejalanya, bukan intinya. Intinya adalah ketahanan ritme. Ritme tidur, ritme emosi, ritme respon, ritme hubungan, ritme berpikir. Jika ritme internal kita kacau, kita akan merespon dunia dengan akurasi masa lalu, bukan masa kini. Kita tidak butuh hanya terlihat baik-baik saja. Kita butuh hadir penuh pada momen yang kita injak. Orang stabil bukan tidak pernah terkejut, tapi tidak pernah terpental jauh dari dirinya sendiri saat terkejut. Orang stabil bukan tidak pernah kecewa, tapi tidak pernah menghakimi realitas hanya karena kecewa. Orang stabil bukan tidak pernah merasa takut, tapi tidak mengizinkan rasa takut itu berubah menjadi keputusan tergesa-gesa. Dan apapun yang memancing emosi, bukan itu yang menentukan kestabilan kita, tapi cara kita menempatkan emosi itu di dalam sistem respon yang tidak mengkhianati nilai hidup kita. Kalian semua pasti pernah merasa bahwa perubahan besar butuh langkah besar. Itu ilusi. Kestabilan lahir dari akumulasi ribuan keputusan kecil untuk tidak bereaksi impulsif, bukan ribuan reaksi besar yang dramatis. Kita semua memang punya ledakan emosi di sejarah masa lalu. Pertanyaannya bukan apakah ledakan itu ada, tapi apakah ledakan itu masih diberi kursi kehormatan untuk menjadi pilot otomatis respon kita hari ini. Jika masih, kita perlu mencopot izin itu secara sadar, bukan membenci emosinya, tapi mencabut mandat impulsnya. Kestabilan itu bukan ketiadaan rasa, itu keterampilan menempatkan rasa pada porsi yang fungsional, tidak merusak hubungan, tidak merusak diri sendiri, dan tidak merusak kemampuan kita menilai realitas dengan jernih. Kita sering juga terjebak dalam pembacaan pikiran orang lain. Kita mengira mereka berniat buruk duluan, lalu respon kita jadi pertahanan yang menyerang. Itu kebiasaan orang tidak stabil. Bukan karena kita jahat, tapi karena luka lama menakuti kita untuk percaya duluan. Itulah kenapa stabilitas menuntut disiplin mental. Menilai bukan dari asumsi, menilai dari apa yang nyata di hadapan kita semua saat ini. Kita perlu berhenti membaca niat orang sebagai ancaman default. Kita bisa tetap waspada, tapi tidak paranoid. Waspada membuat kita siap, paranoid membuat kita limbung. Kita juga sering menyamakan kontrol orang lain dengan kestabilan diri. Itu keliru. Kestabilan justru ketika kita tidak butuh mengontrol orang lain, karena kita sudah mampu mengontrol respon internal kita. Orang stabil itu tidak sedang menguasai orang, ia sedang menguasai mekanisme respon dirinya sendiri. Kita juga mesti memahami bahwa stabilitas itu bukan momentum, stabilitas itu kebiasaan. Momentum datang karena motivasi, kebiasaan datang karena keputusan. Motivasi cepat hilang, keputusan kecil yang diulang terus, itu yang menetap. Kita juga harus berlatih konsistensi membaca tanda internal. Jika hati mulai terlalu panas, kita jeda. Jika kepala mulai terlalu ribut, kita tulis, bicara, atau tarik napas, bukan langsung ambil keputusan besar. Keputusan besar tidak pernah presisi saat lahir dari emosi puncak. Itu selalu lahir dari emosi yang dijeda. Kita juga perlu belajar menenangkan ritme tubuh. Tubuh menyimpan memori luka dalam bentuk reaksi kimia dan saraf. Jika kita tidak melatih tubuh merespon dengan ritme yang lebih lambat dan sadar, tubuh akan merespon duluan sebelum logika berbicara. Maka kita latih ritme tubuh, tidur yang cukup, makan yang cukup, percakapan yang cukup, ruang pengakuan yang cukup, dan batas sosial yang cukup. Semua itu bukan kontrol drama, itu kontrol ritme. Kestabilan butuh ritme, bukan drama. Kita sering melihat orang yang stabil sebagai orang yang datar. Itu narasi yang salah. Datar itu tidak merasa. Stabil itu merasa dengan porsi. Datar itu tidak peduli. Stabil itu peduli tapi tidak meledak. Datar itu mematikan rasa. Stabil itu menata rasa. Kita mungkin pernah mengira bahwa stabil itu berarti
memaksa hati untuk tidak merasakan apapun terlalu dalam. Itu bukan stabil, itu beku. Beku terlihat tenang, tapi retak di sedikit ketukan. Stabil tidak beku, ia fleksibel, tapi tidak lepas dari struktur. Ia seperti pohon besar, bisa bergoyang saat angin, tapi akarnya tidak pindah. Menjadi pohon itu tidak instan. Itu tahunan, dengan ribuan musim badai, tapi tidak diberi mandat memimpin responnya. Akarnya tetap, daunnya tetap bisa tertiup. Kita ingin menjadi seperti itu. Kita ingin cara pikirnya tidak berteriak saat terluka, tidak berdesing saat disinggung, tidak runtuh saat ditinggalkan, dan tidak lupa diri saat dipuji. Stabil itu bukan hilangnya rasa, itu hadirnya pusat kendali internal yang tidak dipecah oleh impuls masa lalu. Kita sering salah membaca besar sebagai kuat. Padahal yang kuat itu bukan besar, tapi konsisten. Bukan keras, tapi tepat. Bukan cepat, tapi jernih. Bukan menahan semuanya sendirian, tapi menempatkan emosi pada ruang yang benar. Bukan kebal, tapi siap. Kebal membuat kita dingin. Siap membuat kita stabil. Kita memilih siap. Kita memilih stabil. Dan kita tahu, stabil pun tetap akan diuji. Tapi kita tidak takut pada ujian lagi, karena ujian itu hanya mengetuk, bukan merampas kursi pengambil keputusan internal kita lagi. Dan ketika itu terjadi, kita akhirnya akan merasakan sesuatu yang jauh lebih langka dari sekedar kuat. Kita tidak hilang oleh apapun yang terjadi pada kita. Kita tetap berdiri, bukan karena tidak pernah retak, tapi karena retaknya tidak lagi menguasai respon kita. Itu inti menjadi diri yang stabil. Ada suatu momen yang hampir semua dari kita pernah rasakan. Ketika hidup terasa sangat berisik di kepala, padahal di luar tidak ada keributan apapun. Ketika kita ingin terlihat tenang, tapi sebenarnya hati dan pikiran sedang tarik-menarik seperti dua arah angin yang berlawanan. Saat itu muncul, kita biasanya tergoda untuk melakukan dua hal ekstrim. Menutup semua perasaan rapat-rapat, atau melepaskannya semua tanpa filter. Padahal dua respons itu sama-sama tidak stabil. Menjadi stabil berarti kita tidak sedang memilih ekstrim, tapi memilih kemampuan untuk tidak diperbudak oleh ekstrim itu sendiri. Karena kestabilan bukan tentang mematikan sesuatu, tapi tentang tidak memberi izin apapun mengambil alih pusat kendali di dalam diri kita. Banyak dari kalian semua mungkin juga pernah merasa bahwa stabilitas adalah titik akhir. Sebuah level yang jika sudah dicapai, tidak akan goyah lagi. Padahal bukan begitu. Stabilitas itu bukan piala yang kita menangi, tapi kompas yang kita pegang terus saat berjalan. Justru ketika kita merasa sudah stabil, biasanya ujian berikutnya muncul dalam bentuk yang lebih halus, bukan lebih besar. Ia muncul sebagai rasa tersinggung yang ringan tapi mengusik. Rasa ragu yang tidak meledak tapi mengikis dari dalam. Rasa takut yang tidak membuat kita menjerit, tapi membuat kita berhati-hati secara berlebihan sampai tidak lagi berani mencoba. Atau rasa lelah emosional yang tidak terlihat, tapi membuat kemampuan kita merasakan kebahagiaan jadi menipis. Inilah yang disebut ketidakstabilan yang elegan. Tidak ramai tapi berbahaya karena sering tidak disadari. Yang membuat banyak dari kita kehilangan keseimbangan bukan hanya rasa sakitnya, tapi ketidaksiapan kita menempatkan rasa sakit itu. Kita ingin semua hal terasa pasti, ingin semua hubungan terasa aman, ingin semua masa depan terasa terkunci rapi, ingin semua kekhawatiran punya jawaban instan. Padahal hidup tidak punya tombol fast forward untuk memberi kepastian sesuai waktu yang kita kehendaki. Maka orang yang stabil bukanlah orang yang punya semua jawaban, melainkan orang yang sanggup menunggu sambil tetap berjalan, bukan menunggu sambil hilang arah. Stabil itu bukan kejelasan penuh, tapi kejelasan langkah di tengah ketidakjelasan hasil. Kejernihan respons di tengah ketidakjernihan keadaan. Kita juga perlu bicara tentang jebakan harapan pada manusia. Banyak dari kita menjadi limbung karena menggantungkan stabilitas pada validasi manusia. Ketika orang memuji kita, stabilitas meningkat. Ketika orang meremehkan kita, stabilitas menurun. Ketika orang bertahan di sisi kita, hati terasa aman. Ketika orang pergi, hati bereaksi panik seperti anak kecil yang kehilangan tangan ibunya di kerumunan pasar. Padahal stabilitas tidak boleh berada di tangan orang yang bisa berubah pendapat, berubah sikap, berubah suasana hati atau berubah kehadiran. Kita tidak sedang menyalahkan siapapun. Kita sedang menyadari fakta bahwa manusia adalah variabel. Sedangkan kestabilan butuh sesuatu yang tidak variabel sebagai pusatnya. Yang tidak variabel itu bukan orang lain,
tapi kesadaran internal kita sendiri untuk tidak mengkhianati nilai-nilai dasar yang kita pegang. Maka dari itu, jika kita ingin stabil, kita harus menaruh kompas di tempat yang paling aman, di dalam diri, bukan di luar diri. Bukan di pujian, bukan di kritik, bukan di siapa yang datang dan pergi, bukan di kejadian yang bisa menginterupsi hari kita, tapi di kemampuan kita memutuskan respons yang sama jernihnya, baik saat jatuh maupun saat bangkit. Kita semua perlu mengambil kembali mandat respons yang selama ini sering kita serahkan ke kejadian dan manusia. Saat mandat itu kembali ke tangan kita, barulah kita bisa merasa tanpa meledak, sedih tanpa zimbung, marah tanpa merusak, kecewa tanpa memutus masa depan, takut tanpa melumpuhkan tindakan, dan bahagia tanpa kehilangan pijakan. Stabil itu juga menuntut kedewasaan menghadapi realitas, bukan hanya menghadapi rasa. Ada orang yang paham emosinya tapi tidak paham realitas. Ada orang yang paham realitas tapi tidak paham emosinya. Dua tipe itu sama-sama belum stabil. Kita tidak ingin hanya pandai merasakan diri. Kita juga ingin pandai membaca dunia tanpa menyeret dunia ke dalam diri sebagai ancaman yang membesar. Kita tidak ingin hanya rasional tapi kehilangan rasa. Tidak ingin juga hanya emosional tapi kehilangan logika. Stabil adalah jembatan antara rasa dan realitas, dan kita berdiri di tengahnya, bukan jatuh ke salah satunya. Kalian semua juga perlu ingat, stabil itu tidak steril. Kadang kita masih akan takut pada hal yang sama, masih akan sedih pada luka yang mirip, masih akan goyah oleh pola yang dulu pernah menguras kita. Tapi stabil bukan tentang tidak goyah, melainkan tentang tidak kembali jadi orang yang lama saat goyah. Ada potongan diri kita yang dulu menentukan reaksi. Kita tidak membunuhnya, kita mendewasakannya. Membuka dialog dengan bagian itu, bukan membiarkannya jadi pilot otomatis. Ketika itu berhasil, kita tidak lagi bereaksi dari luka, tapi merespon dari kesadaran. Dan itulah inti menjadi diri yang stabil. Bukan hidup tanpa gangguan, tapi hidup tanpa kehilangan pusatnya.